kita lihat mana? Pakai YBAB. Mati ya ini. Pakai upload abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Baik, kita teruskan ya tentang diskusi kita. Tentunya kita mengharapkan sekolah yang kita pimpin itu ada perubahan. Kondisi sekarang, kemudian ada kondisi baru yang diinginkan. Jadi kondisi sekarang yang kita hadapi, kemudian ada kondisi baru yang kita inginkan. Baik teman-teman sekalian, kalau seandainya kita semua dijadikan diamanati menjadi kepala sekolah, kira-kira perubahan apa yang akan kita lakukan? Silakan teman-teman beri komentar, sebutin nama dulu, kemudian diberi komentar. Jadi nama itu untuk penilaian supaya nanti bisa sambil jalan. Silakan teman-teman disebut nama dan menyampaikan. Silakan. Namanya ya. Iya. Iya sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz sehat? Mia, alhamdulillah. Mia ngajar di mana sih? Nggak ngajar Ustaz. Pengacara, pengangguran banyak acara. Alhamdulillah. Silakan Kak Mia. Nah, tadi gimana Ustaz pertanyaannya, kepala sekolah ya? Kalau kita diamalkan jadi kepala sekolah, tentunya kita menginginkan ada perubahan. Jadi kondisi sekarang, kemudian setelah kita jadi kepala sekolah, tentunya kita menginginkan perubahan. Kondisi yang akan kita capai. Kondisi yang setelah diamanatkan juga ada langkah-langkah supaya sekolah yang kita pimpin ini tidak stagnan. Silakan. Ya, kepala sekolah itu kan dia sebagai pemimpinnya Ustadz ya. Iya, Nana. Sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus pemimpin bagi guru dan juga tenaga kependidikan. Dia mempunyai peran yang sangat vital bagi kemajuan sebuah lembaga. Nah, sebagai kepala sekolah maka mempunyai beberapa fungsi, yaitu memandu, kemudian menuntun, kemudian membimbing, dan memberikan pengarahan dan juga membangun motivasi kerja, kemudian mengatur jalannya organisasi, kemudian menjalin komunikasi dengan baik, membangun jaringan komunikasi dengan baik, memberikan pengawasan kepada anggota secara efisien, kemudian merangkul para anggota itu menuju sasaran yang kita tuju, ya sesuai goal yang kita tetapkan begitu. Itu aja Ustaz. Ya. Intinya apa yang paling dominan? Yang paling dominan membimbing. Membimbing ya. Mengarahkan, membimbing. Membimbing. Jadi kondisi sekarang setelah ada manajemen perubahan, kemudian diharapkan ada muncul keadaan yang baru yang diinginkan gitu ya. Maka perlu ada bimbingan. Nah, Ustaz. Bimbingan kepada semua tim. Yang kita istilahkan dengan ada kinerja organisasi yang lebih baik gitu ya. Nah. Ini kajiannya udah kajian teamwork. Jadi ada kinerja organisasi yang berubah. Tim itu meliputi apa sih? Gimana Ustaz?
timnya apa aja yang di sekolah itu? Ada Afwan, suaranya individu, terputus. ada individu guru, Oh, naam. Di organisasi, sekolah, ya, kemudian ada proses, ada proses KBM. ya, ada pola pikir dan budaya kerja. Jadi tingginya kepala sekolah sebagai leader, ya tentunya harus memiliki pendekatan yang sistematis, ya dengan perubahan sehingga akan lebih efektif dalam perspektif individu maupun organisasi. Jadi dirangkai semua individu-individu disinergikan menjadi organisasi yang apa namanya efektif. Bagus ya. Kita tentunya ada proses manajemen. Itu mengelola sumber daya manusia yang kemudian menjadi apa namanya sebuah kekuatan, mensinergikan, terorganisir, kemudian membawa keadaan yang lebih baik. Silakan yang lain. Kami ya makasih. Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Yang lain silakan. Ini langsung dikasih nilai ya. Jadi nilai tambahan. Silakan, sebut nama. Supriyani, Ustaz. Supriyani ya? Supriyani, Ustaz. Supriyani ya. Silakan Kak Supriyani. Kak Supriyani ngajar di mana? Kalau dulu di ini, Ustaz, di Jakarta Timur, Ustaz. Cipayung. SD, SMP, SMA, pesantren? Pesantren. Pesantren. Silakan Kak Supriyani. Mengenai kalau misalnya kita dipilih menjadi seorang kepala sekolah gitu ya, Ustaz ya. Iya, iya. Perubahan apa yang akan kita wujudkan gitu. Iya, Kalau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Langkah-langkah yang akan Silakan. kita lakukan. Kalau secara pribadi ataupun melihat dari pengalaman pribadi, mungkin ada tiga tujuan yang akan dimajukan, ibaratnya seperti itu, dan beberapa langkah-langkahnya juga. Yang pertama itu adalah membangun adab atau akhlak dari santri ataupun si siswanya itu. Kemudian dua, mensejahterakan guru. Jadi selain kita menjunjung tinggi adab dan akhlak murid, kita juga harus mensejahterakan guru agar seimbang antara murid dan guru. Jadi saling terbantu begitu. Jadi guru pun dia ketika mengajar termotivasi, dan anak-anak pun ketika mengajar dia juga termotivasi begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengolah sumber daya manusia dan mengolah tatanan sekolah. Jadi mengolah sumber daya manusia yang mana kita sebagai kepala sekolah mengatur sebaik-baik mungkin untuk pengolahan di dalam sekolah. Yang manakala kalau misalnya dalam sekolah itu diharuskan untuk memiliki 15 guru misalnya gitu untuk setiap mata pelajaran, ataupun memiliki 15 guru beserta guru kelas. Kita harus sebisa mungkin mengolah sumber daya manusia agar 15 guru itu benar-benar bekerja secara efektif. Jadi tidak perlu menambah guru baru ataupun tidak perlu menambah karyawan baru yang hanya akan, kalau secara negatifnya hanya akan berdampak pada keuangan, terutama keuangan sekolah. Kemudian dampak negatif lainnya adalah ya itu terlalu berlebihan begitu. Dan setelah kita mensejahterakan sumber daya manusia, maksudnya memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin pengolahan pada manusia, kita juga mensejahterakan ataupun mengolah sistem sekolah itu gitu. Jadi walaupun mungkin dari
dari kita pemegang sekolah swasta, belum menjadi sekolah yang negeri, tapi kita tidak mau kalah saing. Maksudnya kita tidak mau ketinggalan juga dengan sekolah-sekolah negeri lainnya, walaupun memang sekolah swasta dan negeri ada plus minusnya, tapi kita tetap berusaha untuk bangkit dan tidak ketinggalan seperti sekolah-sekolah negeri lainnya gitu. Ya, syukron ya. Jadi intinya memaksimalkan guru yang sudah ada ya, dengan cara apa? Ada tentunya tadi ada pembekalan adab, memperhatikan kesejahteraan guru gitu ya. Makasih banyak Kak Supriyani. Yang lain silakan sebut nama ya. Kalian pengambilan nilai nih. 2 orang, silakan ya. Siapa yang mau ini menyampaikan? Boleh saya, Ustadz? Sebut namanya. Agustina, Pak Ustadz. Agustina, silakan Kak Agustina. Sama kayak Mbak Supriyani, Pak Ustadz, cuma saya lebih ke 2 poin tadi. Kalau dalam Islam sendiri kan saya ini perempuan, Pak Ustadz. Pemimpin itu kan baiknya laki-laki ya. Nah, karena pengalaman yang saya pernah dapat, anak saya itu keluar dari sekolah, salah satunya karena kepala sekolahnya tuh rata-rata perempuan, Ustaz. Jadi kepala sekolah perempuan ini saya tidak menyudutkan semua ya, Ustaz. Tapi memang kalau perempuan itu lebih ke arah baper ya, Ustaz. Jadi kalau menyelesaikan masalah tuh jarang atau sedikit yang menggunakan akal gitu, Ustaz. Nah, jadi kalau saya sendiri sih tidak berminat untuk jadi kepala sekolah sih, Ustaz. Cuma kasih masukan aja, yang dipentingin di dalam sekolah mungkin 2 poin yang tadi Mbak Supriyani sebutin, saya ambil adab dan akhlak, Ustaz. Dan sumber daya dari gurunya sendiri seperti pembekalan, pembelajaran dari sekolahnya gitu. Kebetulan kan saya ada yayasan nih, Pak Ustadz. Teman-teman tolong bantu follow ya. Iya. Di mana Kak Agustina? Di ini Pak Ustadz, di awalnya sih dulu bukanya les-lesan, kemudian banyak santri yang minta dibikin pengajian, akhirnya kita bikin yayasan, Pak Ustadz, namanya Hufazul Quran Center, Pak Ustadz. Daerah mana tuh? Daerah Jakarta Timur, Ustadz. Namanya apa tadi? Hufazul Quran Center, Ustadz. Hufazul Quran Center. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa bergabung. Amin, Pak Ustadz. Iya. Jadi untuk tentang adab beliau menyampaikan itu penting sekali. Kemudian pembagian itu sebenarnya harus dari awal ya. Misalnya sekolah putri ya dipimpin oleh yang putri, sekolah putra yang putra gitu. Supaya maksimal. Itu mungkin sebagai solusi kalau nanti. Nah, Ustaz, kita juga di bukanya juga halakohnya dibedain sesuai jenis kelamin. Jadi memang tidak, kalau guru laki ya guru laki, cewek-cewek kayak gitu, Ustaz. Nah, kalau misalnya kalau 2 ini sudah diterapkan, kemungkinan yang lainnya bisa mengikuti, Ustaz. Jadi kalau misalnya adab dan akhlaknya bagus dalam sebuah pembelajaran, itu kan seperti sebuah nilai lebih buat sekolah-sekolah yang lain. Soalnya kan seperti kita ketahui sendiri aja nih, banyak kan orang pinter tapi nggak beradab gitu, Ustaz. Kayak dana bansos aja itu masih di sunat gitu kan, Ustaz. Tuh kayaknya itu menurut saya perih banget, Ustaz. Betul. Nah, kalau sumber dayanya sendiri kan, sumber dayanya manusia sendiri ini kan, kalau pembekalan adabnya itu pasti ngikutin yang lain gitu, kayak sarana prasarana. Kalau sumber dayanya bagus, pasti nanti ada jalannya gitu, Ustaz. Iya. Gitu aja sih, Ustaz. Tentang adab ini penting sekali diperhatikan kalau kita jadi kepala sekolah, karena dari observasi yang kita amati emang sekolah-sekolah Islam justru kurang memperhatikan masalah adab ini.
Hanya kadang-kadang labelnya sekolah Islam, tapi substansinya dari sisi adab masih jauh. Ini perlu ada peningkatan. Kalau kita jadi kepala sekolah tentunya harus ada perubahan. Perubahan yang tadinya kurang beradab menjadi lebih beradab. Baik, silakan yang lain. Kak Mia, Kak Supriyani, Kak Agustina, silakan yang lain. Baru 3 orang. Ini pengambilan nilai ya sekalian. Apa Ustaz? Nggak ada UTS-nya udah kan ya Ustaz ya? Udah. Tinggal penambahan nilai aja. Yang lain silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutin nama. Nur Aisyah, Ustadz. Nur Aisyah. Silakan Kak Nur Aisyah. Ngajar. Sebenarnya Mbak Agus ini benar ya, untuk seorang pemimpin itu memang laki-laki. Tapi kan ini hanya berandai-andai ya, ketika kita ingin ada perubahan di sekolah, gitu ya. Itu tidak, Ustaz. Bukan berandai-andai ya. Artinya kalau nanti jadi pengambil kebijakan sebagai pengelola yayasan itu bisa diterapkan. Jadi sekolah putri dikelola oleh putri, dikelola putri. Di mana di Saudi juga begitu. Oh, iya. Kemudian yang berinteraksi juga kalau wali muridnya memang anaknya sekolah putri ya yang ini yang maju ibunya. Tapi kalau sekolahnya putra ya maju bapaknya. Itu meminimalkan ikhtilaf juga, ikhtilaf antara laki dan perempuan. Itu bagus sekali. Silakan. Jadi jangan dianggap ini seperti sesuatu yang nggak bisa diaplikasikan, bisa. Contoh nanti tentunya kita karena karena di Indonesia sendiri belum ada seperti itu ya Ustadz. Di mana? Iya, kepala sekolahnya hanya satu biasanya. Udah banyak. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Ikhwan dan Akhwat udah banyak. Kalau di sini Ikhwan sendiri, Akhwat sendiri banyak kan? Iya. Kalau di sekolah saya masih satu A. Iya. Mungkin itu ya sudah. Mungkin ketika kita sudah menjadi diberi kewenangan untuk memimpin, terkhusus untuk memimpin satu instansi seperti sekolah, yang dari anak pribadi sih manajemen sekolahnya ya, manajemen sekolahnya agar lebih bisa tertib, teratur, dan bisa bersaing dengan sekolah lain juga untuk pendidikannya yang ada di kurikulumnya, yang ada di dalamnya. Seperti itu, Ustaz. Jadi karena selain akhlak, karena memang sebagai pemimpin kan pasti menjadi panutan, teladan untuk yang lain. Jadi memang selain akhlak juga manajemen sekolahnya juga perlu dibenahi ketika kita melihat ada kekurangan di sekolah tersebut atau di sekolah yang sedang kita pimpin. Seperti itu, Ustaz. Yes, syukur ya. Jadi manajemen, perbaikan manajemen ya. Silakan yang lain. Yes, Kak Nur Aisyah, terima kasih banyak. Ya, bismillah, Ustaz. Mungkin Anda ingin mencoba. Ya, Fadal. Sebut nama. Ana bismillah Muhammad Fadli Hendrawat. Silakan Nahi. Mungkin untuk tambahan dari Ana, jikalau Ana ingin menjadi kepala sekolah, mungkin sudah ditambahkan teman-teman ya, tadi saudari Agustina, kemudian juga saudari Supriyani. Itu yang pertama, kita bimbing terlebih dahulu dari adab dan akhlaknya. Karena memang adab dan akhlak ini sumber dari kebaikan manusia. Jikalau muridnya baik, kemudian guru-gurunya baik, ya maka insya Allah masyarakat pun akan menjadi baik. Ya, namun benar Ustaz apa yang antum katakan, adab dan akhlak ini, moral ini krisis sekali di SD Islam. Ya, terutama anak sekarang kan mengajar di SDIT, ya, terlihat sekali. Gitu. Anak SDIT ini
apa ya, dia itu merasa bahwasannya mungkin anak-anak orang kaya saat ya, anak orang kaya, kemudian juga membayar SPP-nya mungkin hampir 1,5 juta, kemudian juga dikasih dengan fasilitas yang banyak gitu. Jadi dia itu merasa besar gitu, merasa besar jadi seenaknya gitu. Kemudian juga dari sisi sekolahnya belum ada ketegasan gitu. Jadi misalkan anaknya bandel diapankan, kemudian anaknya yang terlalu potongannya misalkan koza diapakan, jadi belum terlalu tegas begitu untuk dari murid-muridnya juga, dari akhlaknya. Begitu juga dengan guru-gurunya, jadi harus dibimbing juga untuk guru-gurunya, dibimbing dari adab dan akhlaknya, bagaimana cara membina murid-muridnya. Jadi guru ini enggak sekedar menjilat, ibaratnya apa ya, benar-benar butuh secara uang tidak gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah pendidikan, bagaimana membuat anak ini menjadi cerdas dan berakhlak, begitu. Bukan hanya sekedar mencari uang atau mencari mata pencaharian saja. Begitu untuk dari sisi adab dan akhlak. Kemudian dari yang kedua, mungkin menanamkan dari segi akidah saja, akidah dan tauhid. Gitu. Karena dari anak-anak pun masih banyak yang belum paham. Untuk bagaimana akidah, dari dasar-dasar saja. Kita ajarkan rukun Islam, rukun iman, apa itu syahadat, salat, kemudian iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan lain-lainnya. Karena sekarang apalagi anak-anak kecil ya main sudah online, ya di depannya ada layar, ada kamera, kadang-kadang buka yang aneh-aneh. Buka yang aneh-aneh, dan akibat dari ini ya, menipisnya yaitu ilmu akidah tentang ilmu-ilmu Islam. Begitu. Ini yang kedua. Itu dari sisi anak-anaknya, murid-muridnya, dan dari sisi guru-gurunya. Jadi dibekali semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kesejahteraan guru. Betul sekali yang dikatakan oleh saudari Suprani dan Agustina, bahwasanya kesejahteraan guru ini sangat-sangat mempengaruhi kesejahteraan sekolah. Kenapa? Jikalau gurunya senang, jikalau gurunya termotivasi untuk untuk mengajar, ya insya Allah akan bertahan di sekolah, tidak akan resign, tidak akan keluar, karena dia telah nyaman, kebutuhannya telah terpenuhi. Namun juga di situ dibekali bahwasanya ya seorang guru itu tidak boleh menjilat kepada murid-muridnya. Maksud menjilat di sini itu ya pikirannya mata duitan gitu, Ustaz. Jadi kalau ada murid, misalkan ada orang muridnya kaya misalkan ya, pikirannya wali santrinya atau wali muridnya begitulah. Wali'udzubillah, jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Mungkin itu saja dari anak tambahannya. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, biar lebih fokus, bagus ya penyampaiannya. Cuman kita batasi ke seandainya Allah percayakan kepada kita menjadi kepala sekolah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengadakan perubahan. Jadi poin itu yang kita diskusikan. Bagus ya, Afadli tadi ada masukan untuk pembinaan guru. Ini perlu secara rutin. Jadi kita tidak sekedar memberi nasihat, juga kadang-kadang perlu juga kita terjun untuk mencontohkan pembinaan guru dengan macam-macam pendekatan. Silakan yang lain. Bagus, pembinaan guru. Muhammad Fadli, yang lain silakan. Baru 5 orang. Kami udah, Sufiani udah, Gustina, Nur Aisyah, Muhammad Fadli. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Widiantari Agustiansa. Saya sebenarnya bukan guru ya, tapi ibu rumah tangga. Widya ya? Iya, Widiantari. Nah, saya alhamdulillah sih dengar apa sih tadi pembahasan Kak Agustina sama kami ya, terus sama yang lainnya juga. Saya mendapatkan ilmu gitu ya, menjadi kepala sekolah. Sebenarnya sih jujur saya belum pernah terjun sama sekali untuk jadi guru gitu ya. Tapi karena saya untuk kuliah pendidikan, saya mengajar di rumah, mendidik anak-anak yang anak-anak saya gitu menjadi penerus agama gitu kan ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya sih bukan menjadi kepala sekolah, mungkin menjadi ibu atau ibu yang mendidik benar-benar untuk anaknya gitu. Saya sih kalau saya di rumah itu mendidik anak-anak untuk
belajar agama dulu ya. Karena saya juga sama-sama apa sih, dididik itu dari benar-benar yang kurang paham agama gitu. Jadi saya bingung. Gimana ya Ustadz ya, saya mau ngomongnya saya juga bingung. Nggak apa-apa, terus dicoba. Maaf ya Ustadz ya, soalnya saya baru banget baru belajar berbicara. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan saya jadi kepala sekolah, saya itu akan mendidik anak-anak saya dulu terlebih dahulu di rumah. Terus kalau misalkan jadi menjadi contoh ya. Iya. Jadi gimana nanti kalau misalkan anak-anak saya di rumah sudah membaik, sudah agamanya sudah bagus, sudah ini baru saya akan mencoba untuk menjadi kepala sekolah di. Aduh. Bagus. Sepertinya cukup itu aja Ustadz. Maaf ya Ustadz, saya grogi sekali soalnya karena saya baru banget belajar seperti ini. Ya cukup sekian. Makasih Kak Widya, mudah-mudahan terbiasa untuk menyampaikan. Tapi udah bagus ini, sangat bagus. Mudah-mudahan ada peningkatan. Iya, maaf ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan yang lain. Kak Widya udah. Ini pengambilan nilai ya teman-teman ya. Baru 6 orang. Silakan yang lain. Masih ditunggu. Mila, Ustaz. Kak Mila, silakan Kak Mila. Kan sekarang zamannya udah maju ya Ustaz ya. Apa-apa kan sekarang teknologi gitu-gitu. Nah, menurut Ana tuh kan kalau misalnya sekolah yang ada kayak lab komputer terus disediain komputernya yang bagus-bagus gitu. Ustaz kan biasanya cuma ada di sekolah-sekolah swasta aja ya Ustaz ya. Iya. Sekolah negeri kan belum banyak ya Ustaz. Nah, menurut Ana tuh kalau misalnya Ana jadi kepala sekolah, Ana tuh bakal nyediain itu laptop itu, soalnya kan sekarang zamannya udah maju, semua perlu teknologi. Jadi nanti ada kelas buat multimedia buat murid-muridnya gitu, supaya mereka juga bisa tahu harus apa sama teknologi zaman sekarang gitu Ustaz. Jadi teknologi tuh nggak dipakai buat main game aja gitu loh Ustaz. Itu kan soalnya anak-anak SD tuh bisanya main game aja. Jadi kan padahal teknologi juga banyak ya Ustaz ya keuntungannya. Iya. Gitu. Jadi nggak dipakai buat game-game aja gitu Ustaz, menurut saya. Iya. Jadi sekolah menyediakan media pendidikan yang maksimal ya. Iya. Terus kami. Silakan yang lain. Baru 7 orang. Yang Ikhwan, silakan. Ini pengambilan nilai ya, supaya efektif. Ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, fadhal lagi. Ya. Nama? Jadi, Afwan Ustaz, nama saya Ayas Rofal Haq. Ayas. Ya, jadi sebenarnya saya juga belum pernah jadi guru, tapi saya belum pernah jadi guru SD, SMP atau yang formal-formal gitu Ustaz. Tapi saya pernah jadi guru kursus Ustaz, saya guru marketing gitu. Nah, ya artinya saya ngajarinnya bukan level yang usia muda gitu Ustaz. Kebanyakan yang orang tua. Tapi ya mungkin saya juga nggak tahu apa peraturan kepala sekolah tuh harus gimana gitu batasan-batasannya. Jadi mungkin ini sesuai yang opini saya pribadi gitu Ustaz. Mohon maaf kalau misalnya nanti nggak sesuai. Oke, jadi mungkin menurut Anda Ustaz, ini Ustaz, disediakan tiap hari. Ini saya juga nggak tahu apakah ini udah biasa atau belum. Nggak setiap hari, setiap
beberapa bulan sekali itu diadakan training gitu Ustadz untuk para gurunya gitu. Jadi pelatihan Ustadz seperti itu. Jadi dan trainingnya itu bentuknya lebih ke nggak cuma satu arah, tapi juga masing-masing guru memberikan saran gitu Ustadz, kayak yang Ustadz lakukan sekarang gitu. Ya misalnya gimana nih cara ngajar yang efektif, terus guru A ngomong apa gitu, guru B ngomong apa gitu, nanti ditampung dan akhirnya dijadikan sebuah standar SOP mungkin namanya seperti itu Ustadz. Nah jadi nanti juga SOP ini juga kan nanti ditinjau, dievaluasi, ya mungkin lebih evaluasinya ini gitu. Dan setiap guru juga harus lebih ditegaskan untuk mau mengikuti SOP-nya gitu, agar nanti anak muridnya juga suka gitu. Jadi kan emang kan setiap guru itu kan punya standarnya masing-masing gitu, cara-caranya mereka masing-masing. Nah tapi mungkin secara garis besar itu ada yang ngarahin gitu mungkin Ustadz dari kepala sekolahnya. Jadi itu yang pertama gitu. Terus yang kedua yang saya juga lebih nekanin itu sih Ustadz, akidahnya juga gitu. Jadi kalau di kursus marketing saya nggak tahu sih, ini kursus marketing saya itu banyak banget, ini kan usianya itu audiensnya antara 17 sampai 40 tahun. Nah itu banyak banget yang mereka itu kalau menurut saya akidahnya masih lemah Ustadz. Jadi kayak misalnya gini, mereka itu nggak yakin bahwa ketika mereka menjalani usaha itu bakal menghasilkan gitu. Padahal kan itu rezeki itu diturunkan oleh Allah gitu. Nah itu kan artinya nggak kuat akidahnya. Itu bisa jadi mungkin pas kecil mereka tidak diseriusi gitu akidahnya gitu. Jadi ya hal-hal semacam itu. Terus kayak misalnya nanti kalau misalnya kolaborasi sama orang itu nanti kan bisa gimana ya, kalau misalnya kita membantu orang lain ya kita bisa dapat duit gitu, dapat rezeki gitu. Dan itu kan sebuah akidah namanya ya Ustadz. Nah itu ketika member saya murid-murid saya nggak paham itu, nggak percaya dengan itu, artinya kan akidah mereka nggak kuat. Artinya dari kecil mereka tidak diajarkan, dikuatkan fundamentalnya itu Ustadz. Jadi menurut saya yang kedua itu jika saya jadi kepala sekolah anak SD, ya terutama yang masih baru-baru, itu saya akan sangat kuatkan di akidahnya, dan saya akan membuat pelajaran akidah itu menjadi lebih fun gitu. Mungkin ada game-gamenya gitu, atau ya lebih fun, lebih ditekankan di akidahnya. Seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ayas ya, akidah, SOP dan musyawarah, pelatihan. Silakan yang lain. Silakan. Ya, bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafari Rahab Ustaz. Ada Ustaz nama Anas. Jafar, silakan. Ya, baik. Jadi saya akan memahamkan para orang tua murid ini terkhusus bab siapa itu syaitan Ustaz. Karena sepintar apapun seseorang, jika dia tidak bisa mengendalikan syaitan dalam dirinya, maka itu akan berlaku sia-sia Ustaz. Nah, jadi sebisa mungkin kita didik anak murid kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang memang sudah Rasul ajarkan kepada kita. Dari mereka bangun tidur, kemudian mau berangkat ke sekolah, kemudian mau belajar, sampai kembali ke rumah dan tidur kembali. Nah, ini semua memang sangat penting dan sedikit sekali diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Yang mana kebanyakan orang tua itu mereka pergi gelap, pulang juga gelap. Nah, pergi anak waktu tidur, pulang juga anak sudah tidur. Nah, sehingga pemahaman ini tidak diterapkan atau tidak diedukasi kepada anak-anaknya. Nah, banyak yang saya temui Ustaz. Jadi anak-anak itu
ketika usianya sudah beranjak 5 tahun ke atas, itu barulah bermunculan setan-setan yang selama ini bersembunyi di dalam jati diri anak tersebut. Karena apa? Karena memang dahulu mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata bertentangan dengan syariat Islam, Ustaz. Ya, contohnya mungkin dari pendapatan, dari makanan, asupan, ini yang paling mendasar sekali. Karena disinilah akar titik mula akan jadi apa nanti anak ini ke depannya. Seperti itu, Ustaz. Nah, ketika ini sudah dipahamkan kepada mereka dan mereka sudah berani dalam hal ini menghadapi syaitan, ya baik itu dari bentuk apapun, dan mereka sudah diedukasi sejak dini, ya insya Allah ke depan mereka bisa lebih mengontrol, dan apapun pelajaran yang ingin mereka pelajari itu insya Allah akan mudah untuk dipahami. Karena yang membuat anak-anak zaman sekarang itu tidak konsentrasi untuk belajar, kemudian tidak fokus, kemudian susah untuk menghafal, bahkan tidak berprestasi, itu semuanya ulah syaitan, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz, dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi bagi kita semua tentang perlindungan kita kepada Allah. Jadikan setan sebagai musuh yang nyata ya. Tadi banyak sekali poin-poin yang harus diperhatikan. Makanan, ya. Kemudian tadi orang tua sibuk. Nanti kita diskusikan lebih mendalam. Syukran Sah Jafar. 10. Yang ke-10 siapa? Silakan. Masih ada? Bismillah, Ustaz. Siapa? Hairunisa, Ustaz. Silakan, Kak Ayu. Hairunisa, iya. Jika Ana menjadi Kepsek, Ustaz, ini Ana sebenarnya sekarang Ana bukan Kepsek ya, Ustaz. Tapi Ana itu megang kayak kepala TPQ gitu, Ustaz. Ya, TPQ ya? Sebelumnya itu kepalanya bukan Ana ya, Ustaz. Kepalanya itu bukan Ana. Terus tiba-tiba dirubah itu diutus Ana gitu, Ustaz. Tapi karena teman-teman ngajar itu seumuran ya, Ustaz ya. Jadi kayak kalau Ana koreksi, Ana tegur gitu, Ustaz. Kayaknya kurang masuk gitu ya. Daerah mana, Kak Ayu? Mana, Ustaz? Tinggal di Ayu. daerah Hairunisa, Ustaz. Hairunisa. Di Depok, Ustaz. Depok ya? Iya. Jadi Ana tuh ngajar TK juga, ngajar TPQ juga kan, Ustaz. Jadi guru-guru TPQ itu juga guru-guru di TK juga, Ustaz. Guru-guru Ana, teman-teman di TK. Kalau di TK itu sebagai teman. Tapi kalau di TPQ Ana itu agak di atas mereka gitu, Ustaz. Iya. Nah, jadi kayak kalau nasehatin kalau ada yang kurang-kurang gitu, susah gitu, Ustaz. Mungkin karena sumuran ya. Nah, intinya kalau Ana jadi Kepsek, Ana mau benar-benar cari guru yang mau intens. Nah, ke anak-anak tuh mau banyak berkomunikasi gitu, Ustaz. Kalau pengalaman Ana, teman-teman itu setelah mengajar, udah gitu, Ustaz, kayak udah pegang HP lagi, sibuk sendiri, anak-anaknya berkeliaran didiemin aja. Jadi benar-benar pengen nyari guru yang mau rela intens komunikasi sama anak gitu, Ustaz. Ya, sama manhajnya juga, manhajnya itu yang benar-benar bukan hanya pengakuan, Ustadz. Jadi kita juga mau melihat perilaku mereka tuh saat di rumah gimana gitu, Ustadz. Mungkin kalau di sekolah pakai kerudung panjang, kalau di rumah itu pakai kerudung pendek. Nah, kita tuh khawatir ya, Ustadz, takut ada orang tua yang ngelihat, kok itu Bu Guru di sekolah pakai cadar, tapi di rumah pakai kerudung pendek. Jadi manhajnya cuma sebatas pengakuan gitu, Ustadz. Di sekolah aja gitu ya. Kalau di rumah mungkin udah bebas gitu ya. Maksudnya Ana mau cari guru yang benar-benar memang udah akidahnya gitu, akidahnya bagus. Sama akidahnya sih mungkin belum terlalu sempurna juga, Ustaz ya, tapi insya Allah diusahakan. Tapi ya gitu ya, Ustaz ya. Sama mau intens bicara sama anak gitu ya. Soalnya teman-teman tuh bukan Ana menuduh gitu ya, Ustaz.
setelah mengajar udah pegang HP masing-masing. Jarang gitu Ustadz berkomunikasi sama anak-anak. Apalagi kan anak-anak kita tuh anak-anak TK ya Ustadz, yang butuh komunikasi banyak sama gurunya. Seperti itu Ustadz. Ini malah guru TK jarang ngomong sama anak muridnya gitu. Jadi kayak kurang apa ya? Kayak kurang gurunya gitu, kurang gitu Ustadz. Kayak perilaku gurunya gitu kurang. Indonesia ya. Ini pembekalan kepada guru dan rekrutmen ya. Rekrutmen itu diperhatikan bagaimana menjadi memilih guru yang terbaik. Subhanallah ya, banyak sekali ini. Salah satu adalah bagaimana ketika nanti kita jadi kepala sekolah, kita bisa merekrut guru-guru yang terbaik. Itu poinnya ya. Silakan berikutnya siapa? Ya, ke-11. Masih ada? Silakan. Apa cuma 10 orang yang masuk? Kak Fadli gimana? Ustaz Fadli? Teman-teman dicek berapa orang yang hadir? Yang hadir ada 17, Ustaz. Baru 10 orang, silakan. Yang kurang 6 lagi. 7 lagi. Silakan. Ya, Ana Muhammad Furqan. Alhamdulillah. Furqan, silakan Muhammad Furqan. Nah, Ustaz, Ana menambahkan sedikit kali ya. Dari teman-teman sudah paparkan itu sudah cukup sebenarnya. Tapi saya atau Ana di sini ingin menekankan bahwa seorang pemimpin itu, atau ketika saya jadi seorang pemimpin kepala sekolah, saya akan menekankan pada keadilan. Jadi keadilan di sini ya sangat penting, Ustaz. Karena sesuai yang saya ketahui, dan saya juga pernah berada di suatu pesantren atau yayasan, bahwa memang keadilan itu sangat penting. Karena di sana ada salah satu pesantren atau yayasan yang memang kurang adil terhadap guru-gurunya. Jadi ada pembeda-bedaan seperti itu, Ustaz. Ya, maka dari ini sebagaimana yang dikatakan dalam hadis bahwa ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemimpin atau imam yang adil. Maka dari itu, saya apabila memang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin, maka saya akan berusaha untuk adil. Ya, terima kasih. Subhanallah ya. Ini kalau tidak adil akan menimbulkan kecemburuan. Dan berefek kepada kedengkian dan sebagainya. Syukran ya. Yang lain, Muhammad Furqan udah bagus ya. Silakan. Habis. Masih ada? Baik teman-teman sekalian, tentang tadi diskusi kita bagaimana menjadi kepala sekolah yang profesional. Kepala sekolah yang bisa menggerakkan organisasi. Tadi sudah ditekankan tentang pentingnya kurikulum. Jadi harus ada perubahan kurikulum. Kayak tadi perubahan kurikulum akidah ya. Kalau nanti antum menjadi kepala sekolah, akidah ini sesuatu yang sangat penting. Carikan tadi pembelajaran akidah yang menarik dan kurikulum yang bagus.
Jadi kurikulum sebagai suatu yang harusnya mengalami perubahan juga. Jadi jangan harus ada evaluasi. Ya, kurikulum, terutama masalah akidah. Jadi kondisi sekarang, kemudian ada manajemen perubahan, kemudian ada keadaan yang kita inginkan. Tadi banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Ada perubahan-perubahan yang perlu kita ketahui. Perubahan yang sifatnya hampir selalu dihadapi setiap hari. Ya. Perubahan rutin. Lebih baik, makanya sekolah yang bagus itu evaluasinya setiap hari. Jadi kepala sekolah memimpin guru evaluasi. Ya, setelah selesai anak-anak pulang dievaluasi. Hari ini gimana? Kemudian setelah dievaluasi, tentunya di situ kita cari solusi perbaikan yang akan diaplikasikan besok. Jadi biasanya itu ada perencanaan, kemudian yang kedua apa? Ada pelaksanaan, kemudian yang ketiga apa? Evaluasi. Jadi direncanakan, diaplikasikan, dievaluasi, terus begitu. Setelah melakukan kegiatan bersama, kita evaluasi. Kemudian direncanakan lagi, evaluasi lagi. Direncanakan, dijalankan, evaluasi. Kemudian ada perubahan yang sifatnya darurat. Perubahan yang tidak terduga sebelumnya. Ini juga kadang-kadang harus fleksibel. Ya. Memang harus berubah pada perubahan yang memang harus dilakukan. Kemudian ada perubahan dalam hal yang perubahan mutu produk. Kalau kita hasil daripada output pembelajaran. Semestinya sebagai kepala sekolah harus bisa mengevaluasi guru. Ya, setiap hari ada evaluasi. Kira-kira nih guru kekurangannya di mana? Kemudian setelah itu dibimbing, diarahkan, diberi pengayaan, diberi pelatihan, kita mendatangkan orang yang bisa memberikan bimbingan. Kemudian ada perubahan berikutnya apa? Perubahan berkaitan tentang yang sifatnya radikal. Ketika ada kebijakan baru dari yayasan atau dari negara, itu harus disesuaikan. Kemudian perubahan kondisi makro, ada perubahan ekonomi, politik, dan keamanan, serta kondisi lingkungan. Ini kepala sekolah harus sensitif dengan perubahan-perubahan ini. Kemudian tadi oleh rekan kita disampaikan perlu ada kebijakan untuk memutuskan secara bersama-sama dengan musyawarah, Kemudian secara bersama-sama untuk melakukan perubahan, maka kepala sekolah itu sebagai katalis bagaimana meyakinkan kepada teman-teman tentang pentingnya sebuah perubahan dengan pendekatan, misalnya ada hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru dan menurut kepala sekolah itu terbaik. Sampaikan, tapi juga jangan sekedar menyampaikan sosialisasi, coba minta pendapat kepada yang lain. Kemudian ketika
individu atau kelompok sudah terlibat merencanakan, kemudian mengimplementasikan, maka diharapkan ada perubahan lebih baik. Teman-teman sekalian, musyawarah itu penting ya tadi. Dari hasil musyawarah kita menemukan hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi sekali lagi ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian terakhir evaluasi, kemudian kembali lagi direncanakan lagi. Kemudian apa sih yang ingin kita elemen perubahan yang kita inginkan? Ada perubahan yang berpusat kepada siswa, tadi masalah akhlak misalnya. Ya. Bagaimana siswa berinteraksi dengan teman, dengan guru, ya. Kemudian bagaimana dia bersikap, berbicara, sehingga tadi disampaikan oleh teman kita juga bahwa kita perlu ada membiasakan untuk interaktif, ya, tidak sekedar guru sebagai penyampai materi, tapi juga siswa diberikan kesempatan untuk interaktif sehingga berani. Jadi ada multi arah, Kemudian ada membiasakan menimba ilmu dari berbagai sumber. Ya, ini juga merupakan elemen perubahan. Ya, dengan siapa saja, yang penting orang-orang yang baik. Kemudian dari mana saja? Ada dari internet, dari perpustakaan sekolah. Makanya sekolah yang baik menyediakan buku atau kalau sekarang mungkin internet ya harus didampingi tapi. Kemudian perubahan pembelajaran berbasis tim. Tentunya keberhasilan sekolah itu bukan keberhasilan pribadi guru atau kepala sekolah, tapi adalah keberhasilan tim. Kemudian elemen perubahan lainnya adalah saling membantu antar individu dan kelompok. Itu aja beberapa elemen perubahan yang harus diperhatikan. Ya, minggu depan kita masih diskusi masalah manajemen kepala sekolah. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Ya, karena waktu sudah malam, kita usah diabsen karena sudah diambil nilai. Sebelum ditutup, silakan selain Muhammad Furqan ada lagi nggak? Berarti baru 11 orang yang hadir. Cukup ya? Bismillah. Saya mungkin Anda mau menambahkan sedikit. Ada dari siapa? Kak Mila? Atoya, Ustaz. Atoya tadi belum ya? Belum. Iya, silakan Kak Atoya. Mungkin Anda menambahkan sedikit aja Ustaz. Jadi silakan. Karena kita mungkin jika saya Allah anugerahkan menjadi kepala sekolah, mungkin anak akan mengarahkan kepada SDM yayasan guru-guru untuk mengadakan musyawarah dengan wali murid gitu Ustaz. Jadi karena yang tadi dikatakan oleh Kak Khairunisa Sarbanun, jadi banyak anak-anak yang misal
gimana ya, ketakutan para guru itu misalnya dia pakai kerudung misalkan karena tuntutan sekolah, jadi dia pakai kerudung panjang gitu. Nah, takutnya dia tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk mengenakan itu. Nah, jadi Ana ingin untuk membiasakan juga kepada murid-murid, karena ilmu itu gimana Ustaz? Afwan Ustaz, bahasa Ana tadi. Jadi Ana ingin membuat ilmu itu bermanfaat untuk anak-anak. Jadi kita udah mungkin udah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pendidik yang baik, tetapi tugas kita hanyalah di sekolah gitu loh Ustaz. Sedangkan ilmu yang bermanfaat yaitu bukan ilmu yang banyak yang dikaji di sekolah, tapi ilmu yang mereka amalkan gitu Ustaz. Nah, dengan ini mungkin Ana mengarahkan kepada guru-guru untuk memusyawarahkan gitu apa kekurangannya, evaluasi dari anak-anak mereka gitu, apa yang kurang dari anak-anak, misal masih belum misal makan pakai tangan kiri atau hal-hal kecil seperti itu, karena kalau misalnya anak-anak itu kan harus dibiasain benar-benar ya Ustaz, biar terbiasa nanti besarnya gitu. Terus karena seperti surat Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jadi kita itu gak bisa menyamai orang yang sudah berilmu dengan yang di luar sana gitu loh Ustaz. Jadi kita harus membuat sisi orang yang menuntut ilmu itu harus berbeda level gitu. Jadi kita juga bikin memusyawarahkan kepada orang tua agar kita gimana? Jadi mungkin orang-orang jadi kita harus punya mindset kalau kita yang berjuang menuntut ilmu itu nggak boleh sama dengan orang yang di luar sana gitu. Jadi mungkin orang di luar sana mencukupkan dirinya dengan hal yang wajib, tapi kita berbeda, kita belajar, kita menuntut ilmu syar'i, kita belajar tauhid, akidah, dan fikih juga. Kita tahu yang mana bacaan, misal kita tahu bacaan ruku itu nggak cuma satu, bacaan iftitah itu nggak cuma satu, Allah itu berinteraksi dengan hambanya, gimana ya? Mengawasi. Iya, ada martabat ihsan, iman, Islam. Jadi kita nggak mencukupkan diri kita hanya sebatas seorang Muslim, tapi kita juga bisa apa ya Ustaz? Kita bisa mempunyai ihsan dimanapun kita berada gitu. Jadi kita meyakini Allah itu, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus yakin kita itu selalu dalam penjagaan Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap nattaqillah, tawakal pada Allah, takut pada Allah. Jadi kita iya Ustaz, gitu. Ya, syukran ya. Bagus Kak. Ada lagi yang sebelum ditutup? Afan Ustaz, Ana mau nanya pertanyaannya tadi apa ya? Ana di awal izin tadi. Oh iya. Tentang ini, kalau kita jadi kepala sekolah, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik di sekolah? Silakan. Kalau Ana Ustaz. Dengan siapa? Putri Atresya. Putri ya, silakan Kak Putri.
Kalau Ana memastikan guru tersebut bisa berinteraksi antara guru dan murid. Dan gimana? Dan dia itu dan mencari guru tahu latar belakangnya. Sebab kan pengalaman Ana nih dari pesantren. Ada guru yang emang alumni dari situ, dia menjadi guru, tapi dia ini malah bekerja sama dengan anak-anak murid tersebut gitu. Misalnya tidak boleh memakai HP gitu, dan guru tersebut karena sudah dekat dengan murid, dia meminjamkan HP-nya gitu. Jadi mencari dulu latar belakang guru itu seperti apa gitu. Pemilihannya ya, pemilihan. Iya, dan ya bisa bermusyawarah gitu Ustaz, sama anak murid. Hubungannya tuh baik dan antara guru dan guru, orang tua. Itu sih Ustaz. Ya, cukup? Cukup Ustaz. Ada yang lain? Masih ada yang belum? Ada Ustaz belum kayaknya. Ya, silakan sebut namanya. Arif. Jika saya qadarullah nanti menjadi kepala sekolah, yang pertama merekrutmen calon atau para guru atau ustadz ya. Yang pertama itu sesuai manhaj, karena ini penting karena kita akan menyalurkan ilmu kepada murid-murid kita. Seperti itu. Karena saya juga pernah di pondok atau di suatu lembaga. Itu banyak satu lembaga itu mereka asal merekrutmen guru atau ustadz yang gak sesuai manhaj. Akhirnya terlibat ke murid-murid gitu. Ini yang sangat bahaya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan amanah. Ini mungkin tadi banyak ya belum menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Kita semua, mungkin semua di yayasan atau di mana-mana pun pasti butuh namanya amanah ya. Karena kita amanah kita untuk memberikan ilmu kepada murid, kepada anak-anak didik kita itu penting. Karena apa? Al-muslim ala syurutihim. Ya, kita melakukan di suatu lembaga itu pasti punya job desk yang telah dikerjakan. Mungkin itu aja karena waktunya sudah jam 21. Mungkin sebenarnya ada tambahan-tambahan lagi, cuma takutnya kelamaan Ustaz. Insyaallah minggu depan kita diskusi lagi tentang ini. Masih ada tambahan waktu ya berkaitan dengan manajemen kepala sekolah. Syukran Amu Arif. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, afwan Ustaz. Fadal. Ustaz tadi Khairunisa udah ya Ustaz? Udah. Khairunisa kan? Ya udah ya. Ya. Ada 14. Baik. Teman-teman sekalian, peran sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah adalah dipengaruhi oleh integritas diri. Jadi memiliki integritas diri dari segi kemampuan, terutama ilmu ya. Kemudian keteladanan. Keteladanan kepala sekolah itu penting. Jadi integritas diri. Kemudian disiplin, cerdas dalam mengambil keputusan. Kemudian beberapa yang perlu diperhatikan bahwa kepala sekolah hendaknya mampu merencanakan secara bersama-sama, ya, dilibatkan semua unsur, baik pegawai dan guru, ya, dicoba semua elemen itu dilibatkan. Kemudian setelah merencanakan dengan baik, kemudian ada pelaksanaan tadi disampaikan, melaksanakan kegiatan sekolah. Kemudian tadi supervisi ya yang lewat. Supervisi ini untuk mengetahui sejauh mana kemaksimalan guru. Kalau ada guru yang misalnya setelah ngajar dia main HP, kemudian sibuk dengan dirinya, bahkan tadi misalnya malah
meminjamkan HP itu perlu ada pembinaan, ada supervisi. Maka kepala sekolah jangan sekedar di kantor, harus terjun di halaqah-halaqah. Ibarat juru masak, kita coba, kita cicipin menunya. Jadi jangan sekedar mendapat laporan aja, tapi juga kita membuktikan di lapangan anak ini bisa nggak, kemudian karakternya seperti apa. Itu perlu supervisi secara berkelanjutan, muter ke kelas-kelas, ke halaqah-halaqah, ya, ada supervisi. Kemudian dibantu, kecuali memang guru yang sudah tidak bisa dibina, itu juga harus diperhatikan. Kalau memang nggak bisa dibina, ya kita ambil sikap tegas. Kemudian di awal rekrutmen juga harus standar. Bagi sekolah-sekolah memang sudah bisa seperti itu. Tapi ada guru-guru yang profesional tentu beda, menginginkan gaji yang lebih, itu juga ada kendala juga. Tapi ada orang yang diberi kesempatan supaya berkembang, itu juga beda pendekatannya. Kita melihat si A punya potensi untuk menjadi guru, coba diberi kesempatan. Kemudian kita bimbing, kita arahkan dengan supervisi. Kemudian terakhir mengevaluasi program. Jadi merencanakan, melaksanakan, kemudian supervisi dan mengevaluasi program. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan nanti untuk perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan mengevaluasi program. Syukur teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum.